Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita masih bisa bertemu lagi meskipun melalui video ini. Dan saat ini kita sudah sampai di pelajaran yang ke-12 untuk kelas sekolah minggu kita untuk menyelesaikan buku yang pertama tahun 2021. Kita sampai di minggu ketiga bulan Maret di tanggal 21 dan marilah kita tetap bersuka cita. Kita sepanjang bulan ini belajar tentang bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan memulai dengan satu lagu Sukacita Bertemu Yesus yang sudah kita nyanyikan minggu lalu. Yuk nyanyi sama-sama ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Senang sekali ya, nanti ketika sangkakala Allah berbunyi, nama kita dipanggil, kita ada, kita bisa bertemu dan bersukacita selamanya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersukacita bersama ya, kita nyanyikan lagi. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Senang ya, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan memulai kelas kita dengan berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur karena di pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, dan sukacita untuk bisa belajar bersama-sama dalam kelas sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar, Engkau memberkati supaya setiap kami bisa belajar dengan baik dan mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan dan lakukan untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kelas kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang si pendurhaka, judul pelajaran kita hari ini. Wah, siapa dan apa yang dimaksudkan ya? Kita akan belajar bersama-sama. Siapkan Alkitabnya. Buka dulu ya. Kita akan membuka di surat 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Oke, disiapkan dulu ya. Kita akan membaca sekaligus mempelajari kitab 2 Tesalonika yang menjadi bagian pelajaran kita pagi ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama sekali lagi. Judulnya Ada Dua Jalan. Jalan mana yang akan kita ikuti? Yuk kita belajar dan kita menyanyi bersama-sama ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar
sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Akan belajar lagi lagu ini ya. Gampang kan? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekarang seperti yang sudah Bu Monik sampaikan tadi, sudah siap dengan Alkitabnya ya. Kita akan menyimak sekaligus kita akan mempelajari apa sih yang dimaksudkan dengan si pendurhaka seperti judul pelajaran sekolah minggu kita pagi ini. Yuk kita baca bersama-sama dulu. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa kita pasti akan masuk surga asal kita tetap hidup sesuai dengan firman Allah. Kemudian minggu lalu kita belajar bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Harinya, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, kita tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Dan Dia yang menentukan kapan Dia akan datang. Nah, kalau kita baca ini tadi, ternyata Rasul Paulus masih harus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Karena ada yang berbuat jahat, menulis surat yang dikatakan ini loh surat dari Rasul Paulus, padahal tidak ya. Yang menyetak surat itu bilang akan datang hari Tuhan tanggal sekian. Nah, Rasul Paulus harus mengingatkan lagi kepada jemaat di Tesalonika ya, jangan percaya. Memang sebelum Tuhan datang akan ada banyak sekali orang-orang yang minggu lalu kita belajar meramalkan hari
hari ini Tuhan akan datang. Ayo percaya padaku. Padahal ternyata itu bukan dari Tuhan. Nah, kita belajar ternyata sama ya. Minggu ini juga kita belajar banyak sekali orang yang berusaha untuk cari untung. Nah, apa yang dilakukan, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di sini adalah nanti pasti akan ada banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya orang benar, mengaku-ngaku dirinya mendapatkan tanda dan mujizat dari Tuhan. Akan datangnya hari Tuhan, disuruh percaya, kemudian ternyata dia menyesatkan. Itu banyak ya, dituliskan oleh Rasul Paulus di sini. Akan banyak datang sampai pada akhirnya Tuhan datang, semuanya dimusnahkan, semuanya dihentikan dengan kuasa Tuhannya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, kita sudah belajar berapa minggu ini ya, setelah panjang bulan ini, tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan yang dituliskan dalam firman Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan hal-hal yang mungkin baik tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, ada bingung, tanya kepada orang tua, tanya kepada Pak Pendeta, tanya kepada guru sekolah minggu. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan, oh orang pintar itu, wah orang itu meramalkan ini ternyata benar loh, berarti dia bisa dipercaya. Belum tentu ya. Nah, seperti juga pendeta, guru sekolah minggu, orang tua, semuanya harus melihat kembali kepada Alkitab ini ya. Nah, terus setia membaca Alkitab, terus belajar firman Tuhan, karena semua yang mendatangkan kesesatan suatu saat nanti ketika hari Tuhan datang akan dihukum oleh Tuhan, tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sedih ya. Nah, kita nggak mau seperti itu, adik-adik juga nggak mau seperti itu ya. Kita mau hidup benar di dalam firman Tuhan, kita mau menjadi bagian berkat, tetap bersuka cita karena suatu saat nanti kita akan bertemu meskipun nanti kita sendiri. Itu pelajaran kita hari ini ya. Jadi jangan mudah percaya. Iblis itu punya banyak rupa, punya banyak cara untuk berusaha menggeret kita ikut dia supaya kita nggak masuk surga, biar dia ada temennya gitu ya. Tapi kita perlu tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Ada banyak bisikan-bisikan, wah itu enak kok, gak usah sekolah minggu, gak apa-apa, halah mau cuma di video aja gitu ya. Tapi kita tetap belajar untuk hidup taat walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, karena Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita dengar. Jadi tetap semangat ya. Oke, kita tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Kita tetap semangat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk menolong kita memahami, jangan lupa kerjakan lembar pelajaran muridnya ya. Kerjakan lembar pelajaran muridnya. Kemudian selalu rajin membaca Alkitab setiap hari di rumah bersama-sama dengan keluarga dan menghafalkan ayat. Itu akan menolong kita. Kita mulai dari kelas asuhan. Janganlah kamu disesatkan orang. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu disesatkan orang. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3a. Sekarang kelas Indria. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Kelas pertama, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8a. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8a. Dan yang terakhir, selalu ingat untuk menjaga kesehatan. Selalu makan makanan yang bergizi, olahraga,
setia melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada, ya, supaya kita menjaga diri kita tetap sehat dan kita menjaga orang lain, teman-teman kita juga tetap sehat. Nah, kita akan akhiri kelas kita. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu bahwa iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Lagi ya. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Kita akan berdoa untuk mengakhiri kelas kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami belajar ternyata iblis melakukan segala cara untuk menarik kami dari Engkau, untuk menjauhkan kami dari sukacita bertemu dengan Engkau suatu saat nanti di surga. Dan tolong kami Tuhan yang masih anak-anak ini supaya kami tetap setia, hidup sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, dan tetap mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami meskipun kami merasa sendiri. Kau memberkati kami Tuhan, Kau memberkati orang tua kami di dalam segala pekerjaannya untuk mencukupkan kebutuhan kami. Kau memberkati kami supaya kami boleh belajar dengan baik dan juga menolong orang tua dengan membantu apa yang mereka lakukan di rumah dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga kami. Kau memberkati teman-teman kami, Kau memberkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.